Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan serukan namanya. Nama yang dahsyat, yang sempurna itu. Haleluya. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Sema Indonesia, Sema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Dan biarlah seluruh alam semesta mendengar bahwa Yahweh adalah Tuhan kami. Yahweh satu-satunya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan bahkan biarlah Indonesia dan Ambarawa boleh mendengar dan mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan semesta alam. Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh kami bersyukur Tuhan menjadi umat-Mu. Engkau sudah memilih kami sehingga kami boleh mengenal kebenaran nama-Mu yang dahsyat itu Bapa. Sungguh kami bersyukur menjadi umat-Mu. Dan terima kasih untuk segala keselamatan, kasih, karunia yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan akan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan bahkan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru. Dan kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan kegelisahan, Tuhan yang akan menghiburkan setiap kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat-berkat-Mu. Dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kira Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, yang menegur, yang menguatkan kami, yang mengubahkan kehidupan kami. Sehingga hati kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau kuasai alam pikiran kami, setiap peralatan yang kami pakai, tempat ini dan semuanya Tuhan. Segala eksistensi tubuh kami, diri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Roh yang Lain. Mari kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Saya bacakan. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya,
dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya terkesima atau terhentak ya dengan kalimat ini. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain. Saya fokuskan dengan kata roh yang lain. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Saya pikir kenapa kok Kaleb ini disebut oleh Tuhan mempunyai roh yang lain. Dan ini menggelitik saya. Saya ingin terus coba menggali apa maksudnya roh yang lain itu seperti apa, saudara. Si Kaleb ini. Dan sebelum lebih dalam lagi, saya ajak kita semuanya untuk belajar siapa itu Kaleb sebetulnya, saudara. Ini Kaleb ini siapa? Bagi yang mungkin baru pertama kali dengar Kaleb. Siapakah Kaleb? Kaleb adalah, kalau kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai yang ke-6, bacakan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Mose mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua anak Zakur. Dari suku Simeon, Safat anak Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kaleb ini merupakan salah satu pengintai yang diutus oleh Mose untuk mengintai ke tanah Kanaan. Setiap suku ada satu, dan itu bukan orang sembarangan. Tadi di ayat yang kedua dikatakan, haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Berarti Kaleb ini merupakan seorang pemimpin salah satu suku, yaitu suku Yehuda. Dan Bapak Ibu Saudara, Kaleb ini dari namanya saja itu sudah luar biasa, saudara. Kita lihat arti nama dari Kaleb. Kalau tulisannya bahasa Ibraninya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini Kof, ini Lamet, ini Bet. Bacanya Kaleb begitu. Kalau ada tanda bacanya. Tapi aslinya itu gak ada tanda bacanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Kaleb atau huruf Kof, Lamet dan Bet ini sebetulnya hurufnya itu sama dengan bahasa Ibrani, yaitu Kelef. Bukan Kalef, tapi Kelef, saudara. Apa itu Kelef? Kelef itu seperti ini, hanya beda tanda baca saja. Nah, bagaimana kita bisa tahu mana itu Kaleb, mana itu Kelef? Kelef, begitu. Nah, kalau kita nggak bahasanya bukan Ibrani, kita nggak ngerti sudah kapan bacanya begitu. Tetapi orang-orang Ibrani ngerti. Nah, Kelef ini apa? Kelef ini artinya apa? Anjing, saudara. Berarti ada orang, si Kaleb ini namanya mirip dengan anjing, begitu. Yang artinya begitu. Tetapi dari huruf-hurufnya saja, 3 huruf ini, Kaleb ini sendiri berarti sepenuh hati atau setia. Sesuai dengan sifatnya anjing, saudara. Kalau anjing itu terkenal dengan binatang yang setia. Kesetiaannya itu luar biasa di antara yang lain. Terutama ini setia dengan tuannya. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam kata dari Kaleb ini juga unik, saudara. Kalau kita pecah begini ya,
dari kanan ke kiri, dua huruf yang pertama dari kanan itu kaf dan lamet, bacanya kol atau kal, itu artinya seluruh. Kalau selanjutnya dari tengah ke sana huruf lamet dan bet itu bacanya left. Jadi kal itu seluruh, left itu hati. Berarti sepenuh hati atau seluruh hati atau segenap hati. Kalau kita lihat ingat dengan ayat yang pernah kita bahas, yaitu bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Di situ dikatakan bekal lefafka, bekal lefafka. Lefaf itu hati ya. Dan kal itu seluruh. Jadi memang dari namanya sendiri itu sudah luar biasa. Meskipun mirip dengan artinya anjing. Artinya seluruh hati dari namanya. Jati dirinya sendiri itu sudah sebagai orang yang sepenuh hati. Dia nggak setengah-setengah. Nah sekarang kalau kita lihat dari piktograf, dari arti per huruf, bahasa Ibrani itu luar biasa. Hurufnya sendiri, satu huruf punya makna, punya arti. Ya, enggak kayak ABC kita, A, B, C, D, E sampai Z, enggak ada artinya. A itu apa artinya? Enggak ada. Tapi kalau huruf Ibrani dari bet, dari alaf sampai ke to, itu ada maknanya masing-masing, saudara. Nah, seperti ini. Kalau tadi kaf, lamet, dan bet. Kaf itu artinya ini bawahnya ini tulisan aksara Ibrani kuno, ya, piktograf. Artinya adalah palm to open, allow atau tem. Artinya telapak tangan yang terbuka begitu, mengizinkan, atau tem itu jindak begitu ya. Lamet sendiri, lamet itu artinya tongkat gembala atau pengajaran, gitu saudara. Dan bet ini artinya rumah atau keluarga yang ada di dalamnya, begitu. Berarti kalau bisa kita rangkaikan dari tiga huruf ini, kaf, lamet, dan bet, itu kita bisa simpulkan tangan yang terbuka, telapak tangan yang terbuka terhadap tongkat atau didikan yang membawa ke rumah. Artinya memang sudah betul-betul mau dituntun, nurut gitu. Dan itu menunjukkan sepenuh hatinya. Ini luar biasa nama Kaleb ini, saudara. Meskipun mirip-mirip hurufnya sama dengan Kelef, tetapi luar biasa artinya. Dia itu sepenuh hati, dan huruf-huruf sendiri per hurufnya itu sudah menunjukkan bahwa dia itu memang terbuka. Mau dituntun, mau dibimbing, begitulah. Enggak sakar pede, saudara. Tangannya terbuka untuk tongkat didikan yang membawa ke rumah. Gitulah. Jadi ini nama Kaleb. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana roh yang lain itu. Roh yang lain itu seperti apa maksudnya? Kita lihat dulu ayatnya di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai yang ke 33. Kita baca kisahnya dulu, ini kisah sangat terkenal sekali ya. Seringkali di sekolah minggu juga diajarkan. Ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40, mereka pun berjalan dan datang kepada Mose dan Aharon dan kepada segenap jemaat Bani Israel di padang gurun Paran di Kadesh, dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami, dan memang
ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat, dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi, kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het, dan orang Yebus, dan orang Amori tinggal di bukit. Dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu karena dia lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya, dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Bapak Ibu Saudara, belalang segede ini seberapa saudara kalau kita ini? Ya kan? Banyak sekian. Lah, apakah benar bangsa Israel itu sekian, sedangkan orang-orang raksasa itu segede ini begitu loh. Tetapi kalau kita lihat ada penyelidikan memang gedenya segitu gitu. Memang gede banget saudara, gede pol. Itu besar sekali dan luar biasa. Bahkan ketika mereka memotong tandan anggur, satu buah tandan yang biasa kalau kita satu tandan ya diambil dengan 2 jari ini. Ini tidak bisa mereka mengangkat dengan 2 jari. Mereka harus memikul dengan 2 orang saudara. Bisa dibayangkan berapa gedenya itu buah anggurnya itu. Pernah saya tunjukkan gedenya kira-kira sebuah jeruk gitu anggurnya. Bayangkan saudara, satu buah anggur yang biasanya sak jempol paling enggak ya kan. Ini sak gede jeruk. Itu ngeri saudara. Makan satu udah kenyang. Kalau kebanyakan langsung mabuk saudara. Nah ini luar biasa begitu. Luar biasa memang Tuhan menyediakan tanahnya yang memang berlimpah dengan susu dan madunya. Termasuk orang-orangnya juga gede-gede saudara. Gitu. Nah sekarang kita lihat roh yang lain yang ditunjukkan oleh Kaleb ini seperti apa. Kita lihat yang pertama di ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Yang pertama yang ditunjukkan Kaleb adalah dengan menenangkan hati orang atau saudara-saudaranya, saudara. Ini luar biasa sekali. Yang dimana semuanya orang-orang teman-temannya para pemimpin loh saudara, yang lain itu panik, komplain, bersungut-sungut. Iya bagus sih memang, tapi tinggi-tinggi. Orang-orang yang mendiami tanah Kanaan itu besar-besar dan tinggi-tinggi. Kalau dulu saya ketika membaca ini, bangsa Israel cek lebay nih. Kok lebay? Terlalu berlebihan, hiperbola. Kami seperti belalang. Yang bener ta, sak gede-gede ini orang masa kamu kayak belalang. Tetapi ternyata dalam penyelidikan saya, ternyata orangnya memang gede saudara. Gede pol saudara ya. Dan kalau kita lihat bangsa Amori itu juga gede, dan di ayat Amos kalau tidak salah dikatakan itu seperti tingginya seperti pohon aras di Lebanon saudara. Itu sudah pernah saya jelaskan. Tapi saya akan sekilas sedikit saja untuk mengingatkan kita mengenai bagaimana tingginya orang-orang itu saudara.
dengan tinggi 6 kaki rata-rata orang Israel, orang Timur Tengah sana. Kalau 6 kaki berarti kira-kira 1,8 meter. 1 meter 80 cm, saudara. Saya 1 meter 70 cm. Tinggi lagi dikit dari saya. 10 cm di atas saya. Itu orang bule gede-gede, saudara ya. Itu aja buat orang Indonesia wis gede, saudara. Tapi kalau dibandingkan dengan ini ya, Ok dari Basan, ini kira-kira Goliat ya, setinggi Goliat. Goliat ini kira-kira sekian ini, saudara. 12 kaki sampai 18 kaki tingginya. 3 meteran lah kira-kira ya. Tapi ini di sini dikatakan 3 yang kanan ya, 24 kaki, 30 kaki sampai 36 kaki. Di sini dikatakan early Canaanite giant scale. Jadi ukuran kira-kira raksasa pada waktu itu, pada saat ya, di Kanaan itu. Kalau saya hitung 24 kaki itu kira-kira 7,3 meter, saudara. Bayangkan, saudara. Kalau dari sini ke sini berapa? 10 meter ya, Det ya. Dari kanan ke kiri ini. 10 meter. Itu 7,3 kira-kira ya sekian ini. Nah, bayangkan saudara, gede. Nah, kalau dari bawah sini sampai sini itu 5 meter ada ya. Mentok, saudara. Lebih. Ngeri kan? Lah kalau 36 kaki berapa meter? Saya tanya Google. Itu 36 kaki kira-kira 10,9 meter, saudara. Saudara bisa, wow, tinggi sekali. Dan memang betul kalau ini sekian, kalau dibandingkan dengan 36 kaki, sadengkole tok, saudara. Bayangkan kita mungkin ukuran kita ya kan, kita ini raksasa begitu. Nah ada orang-orang itu sadengkol kita tok, saudara. Bayangkan, saudara. Itu kayak gitu. Tuhan panik, saudara. Lah piye tentara orang-orang penduduknya segini gedenya. Terus diangkat 2 orang. Yang biasanya cuman kita nek beli di pasar itu loh, saudara, di cengkiwing, apa bahasanya di cengkiwing ya. Diangkat pakai dengan 2 jari begini aja sudah bisa gitu loh. Lah ini harus 2 orang. Apa enggak luar biasa? Ini anggurnya orang segede itu berapa? Ini ada orang yang membuat skala kira-kira ya sekian ini, saudara. Lah kalau gedenya segini dibuat orang sekian ini ya warak, saudara. Makan 2 butir aja, ya kan? Mungkin bisa mabuk, saudara. Mungkin kira-kira buah anggurnya itu segede buah jeruk. Bukan jeruk sing kecil-kecil itu, mungkin kayak jeruk sing oren itu loh, saudara. Jeruk impor itu loh. Gede. Dan kira-kira ada yang memberikan ilustrasi kira-kira sekian ini loh, saudara. Kayak gini nih loh. Ngeri nggak? Diangkat pakai 2 orang. Panik semua, jelas. Wih, ngeri pal. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada HP langsung difotoin gede-gede, saudara. Ada kamera Westa. Itu keren juga tuh kalau difoto. Atau saudara-saudaranya, saudara. Ini luar biasa sekali. Yang dimana semuanya orang-orang teman-temannya para pemimpin loh, saudara. Yang lain itu panik, komplain, bersungut-sungut. Iya bagus sih memang, tapi gitu kan. Yang jaga gede gitu. Nah, mereka selalu melihat permasalahan di tengah kesempatan. Nah tetapi Kaleb melihat apa yang Tuhan janjikan. Kaleb itu menenangkan teman-temannya. Di saat yang lain panik, komplain, Kaleb menenangkan saudaranya. Sekarang kita introspeksi diri. Maukah kita menjadi seperti Kaleb? Mempunyai roh yang lain. Di saat dunia saat ini bergejolak, bikin panik. Keadaan ekonomi sekarang nggak menentu. Bahkan kesehatan itu juga nggak menentu. Berapa waktu lalu saya juga tiba-tiba gergesi gitu. Nggak demam, enggak. Tapi badan sakit semua. Juga enggak habis melakukan pekerjaan berat juga gitu.
Aneh juga. Dan akhir-akhir ini karena cuaca nggak bagus dan juga memang penyakit sekarang ini aneh-aneh. Itu bikin orang panik, bikin orang nggak tenang. Aduh, gimana ini ya? Dan bahkan gelombang PHK sekarang juga banyak. Cuman mungkin nggak banyak terekspos ya. Itu luar biasa sekali. Maka bisakah kita tenang? Orang kalau mau menenangkan yang panik, dia sendiri harus tenang dulu. Betul nggak? Kalau dianya sendiri panik, misalkan ada kebakaran, kebakaran. Lalu dia bilang, tenang. Dia sendiri gopoh, panik, gak karu-karuan. Gak bisa lah menenangkan. Dia sendiri harus tenang. Di dalam dirinya harus ada ketenangan terlebih dahulu. Baru bisa menenangkan saudara-saudara yang lain. Kaleb punya itu, saudara. Dia tenang, hatinya tenang. Lah, tenang didapat dari apa? Didapat dari hubungan dengan Tuhan. Kaleb ini dia itu selalu berharap kepada Tuhan dan dia percaya akan janji Tuhan. Gandol Gusti, saudara. Kalau dia tidak gandol Gusti, kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan bisa tenang. Pasti, percaya saya. Sama kayak teman-teman yang lain. Sama kayak teman-temannya. Lawang 12 orang disuruh mengintai kok masa cuma 2 yang bilang itu memang baik dan kita akan bisa masuk. Padahal Tuhan sudah berjanji di ayat yang ke mana 2 tadi. Di situ dikatakan dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Kalau Tuhan sudah ngomong aku akan memberikan, pasti dikasih, betul enggak? Mbuh piye carane pokoknya pasti dapat. Gitu loh. Sekali lagi, tenang itu dapat diperoleh melalui hubungan dengan Tuhan. Dan dia mau dituntun, tidak memberontak. Tidak memberontak terhadap pimpinan, tidak memberontak terhadap tuntunan Tuhan. Saudara. Percaya saya, orang yang sukanya itu melawan, dia pasti nggak tenang hatinya. Gelisah gitu kan, pengennya kudu ini, harusnya begini, harusnya nurut saya begitu. Nggak tenang hatinya, saudara. Tapi kalau seorang yang mau dituntun, hatinya tenang. Oh ya, percaya pada tuntunan. Amin. Kaleb ini percaya pada tuntunan Tuhan melalui Mose. Melalui Mose. Mose bilang, ayo ngintai. Kita akan ke sana. Ayo ngikut. Yang lain mungkin ngikut tapi terpaksa. Begitu lihat, wah, penduduknya gede nih minta ampun. Waduh, sudah langsung gemetar dia. Karena apa? Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mau dituntun. Hatinya tuh nggak tenang gitu lah. Maka kita cek introspeksi diri kita saat ini. Kalau kita mau punya roh yang lain, introspeksi diri kita. Apakah kita mau dituntun? Adakah ketenangan di dalam hati setiap kita? Kalau kita nggak tenang, itu berarti kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kalau orang mempunyai hubungan dengan Tuhan yang benar, nggak cuma sekedar ritual, nggak cuma sekedar rutin beribadah atau mungkin hanya kalau berdoa ya cuma rutinitas doang. Harusnya dia punya ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber damai sejahtera. Amin. Dan Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kepada setiap orang yang berhubungan dengan Dia, yang karib dengan Dia. Saudara perhatikan orang-orang di dalam kitab suci yang berhubungan dengan Tuhan, para nabi itu, ketika menghadapi permasalahan mereka tidak panik, mereka tenang, saudara. Ingat seperti Nabi Elisha yang ketika di kepung itu, Elisha yang itu ketika Gehazi melihat, wah Tuanku
banyak yang mengepung kita. Elisha, ya tenang saja. Tenang saja. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada mereka. Gehazi nggak bisa lihat. Kenapa? Nggak punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi Elia karib dengan Tuhan. Dia tenang menghadapi permasalahan. Tenang. Kenapa? Karena dia bisa melihat dari kacamata Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak hanya sekedar ritual saja, maka kita lama-lama akan bisa mengerti sudut pandang dari Tuhan. Dan kita bisa melihat segala sesuatunya, permasalahan kehidupan kita pun dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Amin saudara. Maka kita mari hubungan dengan Tuhan ini kita bangun. Hubungan dengan Tuhan ini tidak bisa dibangun hanya dalam satu malam. Oke, aku langsung dekat dengan Tuhan, berdoa semalam suntuk, terus merasa dekat dengan Tuhan. Tidak bisa begitu. Coba saudara, kalau baru ketemu sama orang yang ya mungkin temen lah yang sudah lama ini tapi nggak begitu akrab, tahu-tahu ngobrol semalaman, kita bisa merasa dekat dengan dia dalam satu malam? Nggak bisa. Itu paling cuma dalam semalam bisa aja karena ada maunya begitu. Tapi ketika kita terus berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan bisa melihat ketenangan itu akan ada di dalam diri kita, saudara. Jadi dia tenang, Kaleb ini tenang, dan Kaleb itu menenangkan saudaranya. Itu yang Tuhan lihat. Ini rohnya lain ini. Sehingga Tuhan berjanji yang masuk Yosua sama Kaleb saja. Yang lain enggak usah. Mereka juga sudah pesimis. Wah, mending kita mati aja di padang gurun daripada dimakan para raksasa. Lah, Tuhan sudah memberikan ini. Dan mereka juga lihat, maksudnya banyak mujizat yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka masih saja tidak percaya, tidak tenang. Yaitu tadi karena nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Maka kalau hidup bisa diajak bicara. Amin. Enak Tuhan kita ini saudara. Nggak, kalau mau bicara itu tidak harus dengan ritual inilah, itulah, melakukan ini, itu bla bla bla. Nggak perlu. Tinggal duduk diam tenang, connect hati kita sama Tuhan. Cuman gitu, sesimpel itu. Ada orang bilang Tuhan itu hanya sejauh doa. Bagaimana kita, kehidupan doa kita? Dan kita juga berdoa kalau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak harus dengan posisi tertentu, dengan sikap hati tertentu, maksudnya sikap tubuh. Kalau sikap hati pasti harus yang benar. Tidak harus di rumah atau di tempat-tempat tertentu, tidak harus saudara. Enak toh Tuhan kita ini. Tapi kebanyakan orang Kristen itu menyepelekan. Penak tapi sak penake dewe terusan. Dipermudah malah jadi seenaknya sendiri. Dipersulit ngomel. Sulit lah, harus begini, harus begitu. Iya kan? Repot jadi manusia itu kadang-kala. Maunya apa gitu loh. Dipermudah nyepeleke, dipersulit enggak mau. Iya kan? Loh Tuhan kita enak saudara. Dia sangat dekat dengan umatnya dan dia sangat mengutamakan hubungan dengan umatnya. Dia tidak mau hanya sekedar nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, melarang-larang tok. Enggak. Dia ingin ada hubungan yang karib dengan umatnya. Itu luar biasa. Hanya Tuhan kita yang begitu saudara. Bangga gak saudara? Hah? Halo? Cobalah jalin hubungan dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Maka coba
Ayo kita tenang. Yang selama ini mungkin kita panik, kita gelisah. Aduh gimana nih pekerjaanku? Aduh gimana nih situasi begini? Bagaimana daganganku? Bagaimana usahaku? Bagaimana? Sekarang coba duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan, saudara. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan sejati yang belum pernah engkau rasakan. Ketenangan, kedamaian yang melampaui segala akal itu akan melingkupi hati kita. Itu yang pertama, Kaleb itu menenangkan. Dia itu tenang dan juga mau dituntun. Sekarang cek diri kita mau dituntun apa enggak gitu loh. Jangan sakarepe dhewe. Firman Tuhan bilang jangan ini, jangan itu. Suka-suka aku toh. Hak asasi katanya. Nanti kalau ditegur jengkel. Lah kowe iki sapa? Kamu tuh siapa kok ngatur? Selain donatur dilarang ngatur. Repot saudara. Dikasih tahu yang betul banggel. Kan gitu saudara, ya kan? Itu gak mau dituntun, hatinya gak ada ketenangan. Kalau orang mau dituntun, itu hatinya tenang. Tenang kenapa? Karena tahu akan dituntun ke tempat yang benar, gitu loh. Jadi kalau masih ada yang sok kasak kusuk, gak mau dituntun, nah berarti hatinya belum tenang, itu gak tenang. Nah, perlu dipertanyakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Mungkin bolehlah aktif di gereja, pelayanan, tapi kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, percuma, saudara. Hanya show saja, aktivitas saja. Rajin ke gereja, yes, tapi tidak pernah dengerin firman, tidak pernah melakukan firman, tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan, percuma. Cuma setor muka doang. Daripada nanti ditanyain ibu gembala, bapak gembala, wakil gembala, udahlah absen. Nanti di gereja nggak dengerin, gitu loh, iya kan? Itu repot. Yang pertama. Lalu sekarang yang kedua, roh yang lain itu bagaimana yang Kaleb lakukan, gitu loh. Yang kedua, Kaleb ini percaya kepada Bapa Yahweh saat di dalam kesesakan. Dengan apa? Kita tahu dia berkata begini, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Ini sesuai dengan janji Bapa Yahweh bahwa mereka itu akan masuk ke tanah Kanaan. Artinya dia ada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Lah ya namanya saja sudah sepenuh hati kok. Percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku akan memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel, dia percaya. Maka ketika ada permasalahan, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu. Karena kita sanggup menguasainya. Dan saudara nanti kita akan lihat apa yang didapat dari Kaleb ini. Didapat oleh Kaleb maksud saya. Luar biasa banget. Ya, jadi Kaleb ini percaya kepada Bapa Yahweh. Itu yang membuat dia rohnya lain daripada yang lain. Sekarang kita cek juga introspeksi diri kita. Apakah kita mempunyai roh yang lain itu di dalam diri kita? Yang bisa tahu cuman diri saudara dan Tuhan. Saya nggak bisa tahu saudara. Nggak bisa tahu. Cek diri kita. Apakah kita masih percaya kepada Bapa Yahweh ataukah tidak? Bahkan sedang dalam kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan. Saya nggak ngerti pergumulan apa. Di dalam kehidupan, kesesakan, permasalahan, masihkah kita percaya kepada Bapa Yahweh? Kalau kita sudah nggak percaya, berarti kita rohnya sama dengan yang lain. Bukan roh yang lain, tetapi roh yang sama dengan yang lain. Akeh tunggale sama dengan yang lain, saudara. Ini loh, saudara. Apakah kita mulai meragukan ketika dalam permasalahan? Aku sudah berdoa. Hasilnya padha wae, tidak ada perubahan.
aku rajin ke gereja pelayanan, kok sama, aku juga mengalami permasalahan. Benarkah janji Tuhan yang akan menolong? Nyatanya kok begini. Mulai meragukan firman, janji Tuhan. Hati-hati saudara. Berarti kita rohnya sama dengan yang lain saudara. Bukan roh yang lain. Ingat tentang jawaban doa, Bapak Gembala sudah menyampaikan pada hari Sabat kemarin. 3 jawaban doa. Kalau saudara belum menyimak, bisa simak di YouTube. Baik channel gereja ini maupun di channelnya Bapak Gembala kita. Lalu bisa saja orang juga mulai meragukan firman Tuhan. Kok begini ya ketika baca firman Tuhan? Kok aneh, kok ini, kok itu. Mulai meragukan. Apalagi sekarang banyak toh pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kekristenan berdasarkan kitab suci. Banyak saudara. Dan bahkan mengartikannya, diselewengkan itu ciri khas dari penyesat begitu. Bahkan Yesus saja juga dulu ketika dicobai pakai ayat gitu loh. Setan bisa membelokkan arti ayat gitu loh. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci. Bukankah firman-Nya mengatakan Tuhan akan menyuruh para malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Pakai ayat loh, sudah ngeri kan? Luar biasa. Penyesatan itu begitu. Kalau jelas-jelas menyesatkan ya orang pasti akan ini gampang banget menyadarinya. Tetapi kalau sudah pakai ayat, wah ini yang bahaya saudara. Ayatnya tapi ditwist, dipelintir, dibelokkan, pemaknaannya dibelokkan. Ini yang bahaya. Kita sudah sering membahas hal ini. Nah kebetulan hari ini nanti ada batalion infanteri. Apa itu? Itu pelatihan mengenai dasar-dasar kekristenan kita saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendalami lagi supaya nggak bingung di dalam kekristenan, ikutlah. Wah aku nggak bisa. Nanti jam 9 sudah ada acara, enggak apa-apa. Ikut saja di grup, kita sudah sediakan. Fleksibel sekali. Saudara bisa ikut via Zoom atau YouTube. Kalau Zoom itu bisa interaksi langsung di tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Saudara misalkan yang dari luar kota yang menyimak ini mungkin, aku pengen ikut aja. WA ke mana? Ke sekretariat atau ke YouTube ini ya, kasih komentar, saya mau ikut, kasih nomor WA-nya, kita masukkan grup. Ya, begitu saudara. Lalu, tapi hari yang sama, waktu yang sama, aku ada acara, enggak apa-apa, bisa nonton via YouTube. Cuman ya enggak bisa interaktif. Tapi kalau mau tanya bisa, nanti di grup itu tanya jawab kita enak saudara. Sehingga kita mendalam, iman kita tuh semakin mendalam gitu loh. Dan hari ini kita materi yang pertama adalah tentang nama Bapa. Supaya nggak bingung, apalagi jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa. Nek masih bingung tentang nama Bapa, kebangetan, kebacut saudara. Ya, nah supaya nggak bingung, ayo ikut. Ya ikut saja. Bisa onsite, bisa online. Maka kita buat fleksibel banget, ya kan? Enak sekali. Bisa ditonton kapanpun, ya kan? Tapi memang kita buat linknya YouTube itu nggak kita buka secara keseluruhan kayak ini kan siapapun bisa lihat. Tapi hanya yang punya linknya saja yang bisa lihat. Begitu. Jadi ini saudara, untuk kita bisa mempercayai dengan sepenuh hati kepada Bapa Yahweh. Firman-Nya kita bisa mempercayai dengan sepenuh hati gitu loh. Supaya paham gitu loh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam angin pengajaran gitu. Sekarang ajarannya aneh-aneh saudara. Aneh-aneh banyak. Termasuk sesama penyembah Bapa Yahweh pun ajarannya aneh-aneh saudara. Ada yang nganeh-nganehi. Kita berusaha untuk tidak nganeh-nganehi. Untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis bagaimana ya sudah ikuti. Yang tidak tertulis tidak usah ributki gitu loh. Tidak usah disaklekan begitu loh. Yang tertulis bagaimana sudah begitu. Ya kan? Kita ngikutin yang
apa yang ada aja. Gitu. Dan kita berdoa biarlah kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak mau ngane-ngane, saudara. Jadi itu saudara ya, percaya kepada Bapa Yahweh itu yang membuat Kaleb juga mempunyai roh yang lain. Kalau kita selama ini mungkin pernah meragukan firman Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Dan kita terbuka. Namanya kekristenan ini terbuka sekali. Dengan pertanyaan. Mau tanyain silakan. Kita tidak dilarang untuk bertanya. Dan silakan tanya. Ada hal yang tidak paham, tanyakan kepada kami. Boleh saudara. Atau kepada para ketua MK. Boleh. Nanti kalau kami misalkan tidak bisa jawab, kami akan itu jadi PR untuk cari jawabannya. Begitulah. Yang jelas firman-Nya itu benar. Amin. Tidak ada kebohongan. Tidak ada yang menjerumuskan di dalam kebenaran firman-Nya. Kadang-kala yang kita, loh kok gini kok gitu, cuman pemahaman kita saja yang belum nyandak. Sehingga kita berpikir kok aneh begitu, yang aneh kita, saudara, bukan firman-Nya. Ya, karena kita belum nyandak gitu loh. Oke, jadi percayai firman-Nya, percayai Bapa Yahweh. Selanjutnya, yang ketiga, Kaleb ini sepenuh hati, sesuai dengan namanya, sepenuh hati. Dia nggak setengah-setengah, saudara. Dia mengikuti sepenuh hati, mengikuti Yahweh, bahkan sampai pada masa tuanya, saudara. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, namun hambaku Kaleb karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya. Dan dia sepenuhnya mengikuti aku. Maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan sendiri sudah melihat. Dia sepenuhnya mengikuti aku. Kita ingin dipuji oleh Tuhan dengan perkataan ini, enggak saudara? Mau enggak saudara? Kamu hambaku, mengikuti aku sepenuhnya. Saya ingin Tuhan suatu saat memuji saya dengan mengatakan, namun hambaku Simeon, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya, dan dia sepenuhnya mengikuti aku. Ketika Tuhan bicara itu, hati kita, aduh, gimana? Senang gak saudara? Senang. Kalau Tuhan yang ngomong sepenuhnya mengikuti aku, berarti dia sudah melihat sepenuhnya hati kita. Itu luar biasa saudara. Kalau orang yang ngomong sepenuhnya mengikuti Tuhan, orang bisa lihat teman di luarnya saja kok. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Dan bahkan di masa tuanya, kalau kita lihat di dalam Yosua 14 ayat 14. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb dan anak Yefune. Orang Kenas itu menjadi warisannya sampai hari ini. Karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Dia sepenuh hati saudara mengikuti. Jadi kalau kita mengikuti sepenuh hati, itu enggak setengah-setengah dan tidak mencampurkan dengan hal-hal yang lain saudara. Enggak kelenikan. Kelenik itu apa? Yang berhubungan dengan roh-roh jahat itu loh saudara. Oh, kalau ben laris pakai sajen. Bikin sajen, mandi kembang 7 rupa. Dan mungkin melakukan ini itulah. Saya nggak ngerti, macam-macam. Itu klenik saudara. Mulai melibatkan roh. Selain dari roh Bapa Yahweh, itu sudah klenik saudara. Mulai ngitung hari ya kan, berdasarkan nama. Oh ini harusnya buka usahanya nih hari ini. Oh hari sial nih, jangan dibuka ya usahanya. Itu sudah klenik saudara. Sudah mulai mencampurkan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Itu gak sepenuh hati saudara. Kita masih percaya yang begituan daripada percaya kepada Bapa Yahweh. Itu gak sepenuh hati. Masih percaya
tahayul, ya kan? Masih percaya hal-hal yang nggak sesuai firman Tuhan. Kalau ben laris pakai pesugihan. Oh, ke gunung ini, oh harus bertapa di bawah pohon ini semalaman. Oh, harus menyepi ke kuburan ini, harus harus ziarah ini untuk pakai mantra atau pakai jimat. Ya, hati-hati saudara, yang masih nyimpan jimat, saya katakan bertobat. Jimatnya dilepas. Itu menjadi jerat buat kita kalau nggak dilepas, saudara. Entah apa bentuknya jimat, ya, baik itu cuma tulisan doang, apakah barang tertentu atau apakah yang lain, itu yang nanti di rumah nanti setiap tanggal berapa dimandiin kembang 7 rupa atau apa whatever itulah, itu sudah nggak sepenuh hati, saudara. Kalau namanya sepenuh hati itu ya fokus kepada Bapa Yahweh, nggak ada yang lain. Tujuan hidup kita untuk menyenangkan Dia, sudah itu sepenuh hati ngikutin. Firman Tuhan ngomong apa ya udah diikutin gitu loh. Firman Tuhan ngomong jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya diikutin. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Jangan nama ilah lain terdengar dari mulutmu, jangan itu keluar dari mulutmu. Ya diikuti. Enggak terus akhirnya dengan berbagai macam dalih. Oh kan Kristen Arab juga sebut Allah, enggak masalah. Oh kan itu dari dulu juga ada mujizat. Oh dari dulu juga ada berkat. Dengan berbagai macam dalih. Itu enggak sepenuh hati mengikuti gitu loh. Mari kita berusaha sepenuh hati mengikuti Bapa Yahweh. Sesuai dengan nama si Kaleb ini, sepenuh hati. Kaleb. Sepenuh hati, saudara. Mari kita bilang kepada diri kita, ayo sepenuh hati mengikuti Bapa Yahweh. Sepenuh hati. Nggak dicampur dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Bahkan sampai masa tuanya, Kaleb ini usia pada yang diceritakan di Yosua 14 ayat 14 ini, dia berusia kira-kira 85 tahun, saudara. Jadi ketika dia disuruh mengintai ke tanah Kanaan itu usianya 40. Dan sampai 45 tahun kemudian, dia masih tetap setia kepada Bapa Yahweh. 45 tahun itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Lama, dan dia tetap sepenuh hati. Enggak goyah, enggak tergiur dengan berbagai macam ilah-ilah yang lain. Tanah Kanaan ini orang-orangnya menyembahnya berhala, bukan Bapa Yahweh, gitu loh. Tetapi Kaleb tidak tergiur sedikit pun dengan ilah-ilah mereka. Bisakah kita juga tidak tergiur dengan ilah-ilah zaman ini, saudara? Bisakah kita tetap imannya bertegak berdiri mengikuti Bapa Yahweh? Bisa enggak? Jangan tergiur dengan harta, tahta, dan cinta. Atau bahkan di dalam kesesakan. Ini sebagai ujian. Baik yang enak maupun tidak enak, itu ujian iman kita juga, saudara. Bisa tidak kita tetap kuat? Dan sekarang kita lihat. Ini roh yang lain yang Kaleb punyai. Begini bentuknya. Kita ikuti jejaknya Kaleb, saudara. Supaya kita mempunyai roh yang lain. Amin. Dan sekarang apa yang Kaleb dapatkan? Kaleb memasuki negeri Kanaan, saudara. Di dalam Bilangan 14 ayat 24. Itu sudah ya. Mendapatkan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan. Dan dia dapatkan, saudara. Dan yang kedua, dia mendapatkan Hebron. Di dalam Yosua 14 ayat 13 sampai 15. Lalu Yosua memberkati dia dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb anak Yefune menjadi warisan. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb
anak Yefune. Orang Kenas itu menjadi warisannya sampai hari ini. Karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Dan nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dia itu adalah seorang raksasa di antara orang Enak. Dan negeri itu telah berhenti dari peperangan. Artinya apa? Dia mendapatkan reward atau hadiah. Atau mendapat berkat. Dan Hebron ini saya searching, saya cari tahu informasi tentang Hebron. Hebron ini juga bisa sering disebut juga dengan kota para bapa, city of fathers, atau kalau diterjemahkan enaknya itu bukan kota para bapa, kota para leluhur. Karena disitulah banyak para leluhur Israel tinggal dan dikuburkan di sana. Dan Hebron ini di situ dikatakan penduduknya raksasa di antara orang Enak. Orang Enak itu sendiri sudah gede, saudara. Raksasa. Dan di situ dikatakan seorang raksasa di antara orang Enak. Artinya, yes, paling top lah, gitu loh, saudara. Artinya berkatnya itu number one. Amin? Saudara mau diberkati number one? Mau, amin. Tapi mau nggak sepenuh hati? Punya roh yang lain. Mau? Harus begitu, saudara. Tapi kita nggak mengincar berkat ini, saudara. Amin? Kita tidak mengincar berkatnya. Tetapi kita memang mengincar Tuhannya. Karena kita mengasihi dia. Maka berkat itu otomatis, saudara. Nggak usah dikejar, itu otomatis. Maka biarlah kita mempunyai sikap hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Maka berkat ini akan mengikut kepada kita. Berkat number one. Maka dari itu kita harus membuat dia menjadi number one di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Sekarang kita cek. Apakah kita sudah menjadikan dia number one, nomor satu, segala-galanya di dalam hidup kita. Atau tidak. Nanti kalau sudah diiming-imingi, mau naik pangkat dah? 2 tingkat langsung. Mau dong? Tapi sejak itu KTP-mu, kolom KTP-nya diganti. Jangan agama Kristen lagi. Dan tidak usah ke gereja lagi. Oke, mau? Tergiur, langsung bimbang. Waduh, gimana ya? Anak bimbang itu sudah berarti itu godaannya sudah mulai menggoyahkan. Sudah kita nggak segenap hati itu. Ayo, harta, tahta, harta sekarang. Wah, ayo tak kasih ini, tak support. Kamu perlu apa? Tak kasih. Kamu apa? Tak kasih. Tinggal ngomong. Tapi jangan ke gereja lagi, atau mungkin ke gereja lah boleh lah. Tapi jangan ke tempat yang penyembah Bapak Yahweh lah, ya. Jangan. Mau? Bimbang. Waduh. Menggiurkan ini ya, tapi ya, Bapak Yahweh tahu hatiku. Ya nanti kalau saya sebut itu kan Bapak Yahweh tahu hati. Saudara, ini argumen-argumen yang muter-muter itu aja. Kita artinya tidak segenap hati kalau begitu. Cinta, karena ini anak-anak muda nih. Ayo, mau sama saya. Tapi jangan diberkati di gereja. Kok enggak mau? Tapi kamu ikut saya. Tapi itu mulai menggoyahkan iman. Waduh, iya masih dipikirkan lah. Nanti siapa tahu. Iya kalau bertobat pasangannya, kalau enggak kan aku menginjil kok harus dipacari. Iya kan? Siapa tahu nanti sama saya berubah. Loh, saudara, ini berat, saudara ya. Harus pertahankan iman kita, saudara. Jangan tergiur dengan yang lain. Baik harta, tahta maupun cinta. Kalau seseorang yang naksir kamu atau yang kamu taksir itu tidak cinta Tuhan, sudah mending lupakan. Sudah percaya saya. Lupakan. Tidak cinta Tuhan, apalagi tidak mengenal Bapak Yahweh, mending cari yang lain menurut saya. Nek wis kadung piye ya berdoa bergumul lah bagaimana baiknya ya. Saya nanti kalau ngomong salah lagi. Berdoa, mumpung belum terlanjur, ayo kita bener-bener, ayo ya minta
supaya Tuhan kirimkan yang seiman, begitu loh. Lalu yang terakhir, apa yang didapatkan oleh si Kaleb? Umur panjang, saudara. Bilangan 14 ayatnya yang ke-30. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku aku arahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Dan ini yang masuk adalah cuma 2 orang generasinya, generasi Kaleb dan Yosua ini. Yang lain-lain sudah meninggal semua di padang gurun. Dan di ayat yang lain, si Kaleb ini dikatakan umur 85, kekuatannya masih sama seperti ketika dia umur 40 tahun. Luar biasa. Kekuatannya hebat. Dan ini sesuai dengan ayat yang Tuhan janjikan juga di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sebab ia telah mengasihi aku. Perhatikan ini. Sebab ia telah mengasihi aku. Terus apa? Maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi. Karena dia telah mengenal namaku. Lagi, dia akan berseru kepadaku. Dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang. Dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Ini rangkaian, aku akan begini. Ini berkat-berkat yang Tuhan janjikan, saudara. Tetapi harus apa? Di ayat yang ke-14. Sebab ia telah mengasihi aku. Harus seperti Kaleb, sepenuh hati mengasihi dia, mengasihi Bapa Yahweh gitu loh. Maka berkat-berkat ini akan diterima. Aku akan begini, aku akan menjawab, aku akan menyertainya, aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan. Wah, luar biasa, saudara. Ketika kita sepenuh hati mengikuti Bapa Yahweh, maka Tuhan akan memberikan banyak hal yang kita perlukan. Bahkan yang kita ingini, saudara. Tapi kita harus sepenuh hati dulu mengasihi Bapa Yahweh. Dan ini kalau dijabarkan sepenuh hati mengasihi Bapa Yahweh itu macam-macam. Hidupnya benar di hadapan Tuhan, mengasihi Bapa Yahweh sepenuh hati itu kita berusaha menyenangkan dia. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasih, kita dulu waktu yang sudah berumah tangga, yang masih pacaran dulu, orang-orang juga sudah pacaran, kan kita berusaha menyenangkan hati yang kita pacari, yang kita kasih, betul tidak, saudara? Bukannya malah mendukakan. Kalau orang pacaran katanya mengasihi tapi saling menyakiti, itu namanya toksik. Hubungan toksik sudah putuskan, cari yang lain. Maka kalau mengasihi, namanya orang mengasihi, kita berusaha untuk menyenangkan dia, jangan mendukakan hatinya. Maka kita harus selalu setia mengikuti. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Ngikutin tutunan. Bapak Gembala bilang ini ya, kita ngikut. Arah kanan. Gitu, jangan kanan. Kiri sendiri, saudara. Itu enggak mengasihi, gitu loh. Ya kan? Kita, ayo begini. Ya nurut, gitu loh. Enak. Hatinya tuh juga tenang kan, gitu loh. Nah kita enggak mau gini. Wah, hati enggak tenang dia. Kok begini sih, kok begitu? Karena ya itu tadi akarnya tuh loh, mengasihi Bapa Yahweh sepenuh hati atau tidak gitu loh. Sudah kalaf atau belum? Banyak hal, mulai harus begini, harus gitu, pakai klenik, itu sudah nggak sepenuh hati. Lebih mengasihi yang lain daripada Bapa Yahweh, nggak sepenuh hati itu, saudara. Maka dari itu kita cek diri kita, apakah kita selama ini sepenuh hati atau tidak? Dalam mengasihi Bapa Yahweh. Dalam bekerja juga kita bisa wujudkan kita mengasihi Bapa Yahweh. Kalau mengasihi bekerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh, enggak leda-lede. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia leda-lede itu apa? Sesuka hati. Ya malas-malasan, ya pokoknya ginilah. Sakarepe dhewe. Baik kita bekerja buka usaha sendiri maupun kita kerja sama orang jadi karyawan.
Kalau mengasihi Bapak Yahweh, kerja ini kita kerja tujuannya nggak cuma cari duit, tapi untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, gitu loh. Lah kerjaanku kan monoton di pabrik begini doang atau cuma di toko begini. Loh, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, itu orang lihat beda, saudara, beda. Termasuk yang kuliah, kerjakan tugas sepenuh hati, itu dosen bisa lihat kamu ngerjakan sepenuh hati atau tidak, kelihatan. Saya sebagai dosen baru-baru ini saya koreksi kerjaan anak-anak mahasiswa. Saya tahu dia ngasal bikin atau enggak, saya ngerti. Ada yang bagus sekali ternyata pakai AI, saudara. Ketok banget bahasanya. Dipikir wah bagus nih, nilainya bagus. Siapa bilang? Nek saya raja tega, saudara. Ketok pakai AI nilainya nggak full, saudara. Saya kurangi pasti itu. Lah bikin PowerPoint pakai AI. Wah. Isinya bukan isinya bikin sendiri oke lah, tapi isinya tuh pakai bahkan kan UAS dan UTS itu kadang-kadang pakai Google Form kan, suruh jawab urean. Ada yang urean, itu ada yang pakai AI, saudara. Ada yang copy paste dari website. Tahu saya, kenapa? Bahasanya wah, lab coded, Jos Gandos. Bahasanya terstruktur, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan ada yang copy paste ketahuan, itu pakai ini ya, ini pakai bahasa artikel, saudara ya. Nanti kamu akan begini. Loh kok kamu ya apa sih ini kamu jawab soal ujian kok pakai kamu. Dosen di kamu kan. Ya, saudara. Kerja dengan sungguh-sungguh kelihatan. Jangan kerja yang leda-leda, kelihatan banget, saudara. Maka dari itu ayo kerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Amin. Itu bentuk kita sepenuh hati mengasihi Bapak Yahweh. Dan saya rindukan kita semuanya benar-benar seperti Kaleb, mempunyai roh yang lain. Kaleb sepenuh hati mengikuti Bapak Yahweh. Dan saya berdoa kita semuanya betul-betul mulai sejak sekarang ini mengikuti Bapak Yahweh sepenuh hati kita. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi call HL buat setiap kita hidup seperti Kaleb, kita mempunyai roh yang lain. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana Kaleb dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya tambah satu lagi, roh yang lain yang ada dalam diri Kaleb adalah memiliki visi yang berbeda. Ketika Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun melihat bahwa penduduk Kanaan itu tinggi-tinggi besar, dia katakan tidak besar. Yang benar besar atau tidak? Besar atau kecil? Besar. Tapi dia memandang lain. Walaupun yang dilihat besar, tapi dia memiliki vision yang berbeda. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika katakanlah saya sebagai penjual sepatu. Saya mengutus 2 orang A dan B. Kalian survei ke Papua, tempat pedalaman. Coba dilihat di sana, nanti saya akan buka di sana. Berangkatlah 2 orang ke Papua. Lalu pulang memberikan laporan. Laporan yang pertama mengatakan apa? Percuma Pak, kita buka pabrik sepatu di sana karena orang-orang Papua nggak pada pakai sepatu, gitu, ya. Nah, yang satu berpikir bagus Pak, kita buka pabrik sepatu di sana karena penduduk di Papua tidak punya sepatu. Ini kan pola pikir yang berbeda, saudara, ya, konsep yang berbeda. Jadi saudara harus punya konsep pemikiran yang smart. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan tertuju kepada masalah itu, tapi saudara harus mampu mengalahkan masalah itu. Semua manusia hidup penuh masalah. Jangan kita berdoa minta lepas dari masalah. Itu sama saja dengan berdoa minta mati. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah.
pendeta juga punya masalah, semua punya masalah. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Paham ya? Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Simeon. Kiranya memberikan kita kekuatan sehingga kita memiliki kalef ya, sepenuh hati di dalam mengiring kepada Bapa Yahweh. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Bapa Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah mengasihi kami dengan turun ke bumi ini dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, karena cinta kasih-Mu kepada kami semuanya. Maka mampukan kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati seperti Kaleb ya Tuhan. Dengan demikian maka kami mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Hidup kami tenang, kami tidak memiliki roh pemberontakan, tetapi kami menjadi orang yang taat dan tunduk kepada pimpinan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati Pastor Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia, beri hikmat, akal budi, dan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman multimedia. Waktu saya persilakan. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmareka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.